Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad Zulfan Rahanyamtel dari Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Ambon. Di sini saya akan menjelaskan tentang amandemen yang berubah dalam masa pemerintahan Indonesia. Amandemen Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau revisi. Berikut adalah jumlah kali amandemen yang telah dilakukan beserta periode kepemimpinan presiden pada saat itu. 1. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999 dengan jumlah 14 perubahan. Amandemen ini dilakukan pada periode kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. 2. Amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000 dengan jumlah 14 perubahan. Amandemen ini dilakukan pada periode kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang ketiga, amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dengan jumlah 11 perubahan. Amandemen ini dilakukan pada periode kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang keempat, dilakukan pada tahun 2002 dengan jumlah 19 perubahan. Amandemen ini dilakukan pada periode kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Perubahan-perubahan dalam 4 kali amandemen tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri. Amandemen Undang-Undang 1945 bertujuan untuk menjawab tuntunan, perkembangan, dan kebutuhan negara serta menyebutkan masyarakat Indonesia seiring dengan perubahan zaman. Kemudian selanjutnya saya akan menyebutkan 36 butir Pancasila yang terkandung dalam 5 sila dasar. Sila pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Butir pertama, percaya dan tauhid kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir kedua, hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terjalin kerukunan hidup. Butir ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Butir keempat, tidak mengesahkan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir pertama, mengakui kebersamaan, derajat, hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Butir kedua, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sifat tanggung rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Butir pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan rasa persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat setiap Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat setiap Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6.
dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kesepuluh, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.